Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah keluarga Abu Dujanah Simak bin Khoroso yang dibelikan pohon kurma oleh Rasulullah. Dikisahkan setiap hari usai melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, Abu Dujanah Simak bin Khoroso selalu terburu-buru pulang tanpa menunggu Rasulullah selesai berdoa setelah sholat. Melihat hal itu, suatu ketika Rasulullah akhirnya mencoba meminta klarifikasi dari Abu Dujanah. Mengapa setiap hari kamu terburu-buru pulang dari jamaah subuh? Apakah engkau tak memiliki permintaan kepada Allah sehingga tidak pernah menungguku selesai berdoa? Ada apa? Tanya Rasulullah. Lantas Abu Dujanah menjabarkan, beginilah Rasulullah, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seseorang laki-laki. Di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin tertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku itu saling berjatuhan mendarat di rumah kami, cerita Abu Dujanah. Abu Dujanah lantas melanjutkan ceritanya, jika anak-anaknya tidak boleh memakan kurma-kurma tersebut dan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ya Rasulullah, kami keluarga orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat akan mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami yang berjajaran di rumah, lalu kami kembalikan kepada pemiliknya, ujar Abu Dujanah. Abu Dujanah menceritakannya lagi saat ia pernah merogoh mulut anaknya sendiri karena kedapatan memakan kurma tersebut. Suatu saat kami agak terlambat pulang. Ada anakku yang sudah terlanjur makan kurma hasil temuan. Mata kepala saya sendiri menyaksikan. Tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui itu, lalu jari tangan kami memasukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apa yang ada di sana. Kami katakan, "Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak." Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya mengalirkan air karena sangat kelaparan, papar Abu Dujanah. Cerita Abu Dujanah kembali dilanjutkan dan mengatakan jika ia tak rela meninggalkan harta haram dalam perut anak-anaknya. Wahai Rasulullah, kami katakan kembali kepada anakku itu, hingga nyawamu lepas pun aku tak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perutmu yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Begitu ceritanya. Mendengar cerita itu, maka Rasulullah berkaca-kaca. Air matanya mulai berderai begitu deras. Rasulullah lantas mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujanah. Abu Dujanah lantas mengatakan jika pohon kurma itu adalah milik seorang laki-laki munafik. Rasulullah lalu mengundang pemilik pohon kurma dan menyatakan ingin membeli pohon kurma itu. Bisakah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu zamrud warna biru, disirami dengan emas merah, tangkai dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, tawar Rasulullah. Laki-laki munafik itu lantas menjawab tegas, "Saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji kapan-kapan." Kemudian tiba-tiba datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Ia lantas berkata kepada laki-laki munafik itu, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhan kurma milik Pak Fulan yang veritasnya tidak ada di kota ini, lebih bagus jenisnya." Laki-laki munafik itu lantas kegirangan dan menerima tawaran Abu Bakar As-Siddiq. "Ya sudah, aku jual," kata pria munafik itu. "Bagus, aku beli," saut Abu Bakar. Setelah sepakat, Abu Bakar lalu menyerahkan pohon kurma yang sudah dibelinya
dari laki-laki munafik itu kepada Abu Dujana. Rasulullah kemudian bersabda, "Hei Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Rasulullah, Abu Bakar dan Abu Dujana bergembira bukan main. Lalu laki-laki munafik itu pulang dan menceritakan kepada istrinya kisah yang baru saja terjadi. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku dapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu masih tetap berada di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu dan buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun." Cerita laki-laki munafik kepada istrinya. Yang mengejutkan, saat malamnya laki-laki munafik tidur dan bangun di pagi harinya. Ia terkejut dengan posisi pohon kurma yang tiba-tiba berpindah. Pohon kurma itu menjadi berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah tak pernah sekalipun pohon kurma itu tumbuh di atas tanah miliknya. Sementara tempat asal pohon kurma itu tumbuh justru rata dengan tanah. Laki-laki munafik itu pun heran. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.